Bapak Ibu, adik-adik jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian terjemah lafziyah Al-Quran kita, yang insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan masuk ke dalam surat yang baru, yaitu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr terdiri dari 30 ayat yang insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji di ayat pertama sampai ayat ke-14. Mari sebelum kita mulai ke terjemah lafziyah, kita mentahsin tilawah bacaan Quran kita terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Di ayat pertama sampai selanjutnya sampai ayat kelima kita nanti akan menemukan ada dua huruf hijaiyah. Yang pertama itu dalam keadaan sukun, kemudian diakhiri dengan waqaf, maka kita harus mensukukan, harus mematikan atau membuat dia mati atau sukun. Jadi ada dua. Wal fajr, jadi fajr ya. Wal fajr, 1 2 3. Walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr. Di ayat pertama ya kita menemukan di sini ada huruf alif lam wal ketemu dengan fa, yang insyaallah ini termasuk hukum tajwid, namanya izhar qamariyah. Jadi atau lam alif lam qamariyah, atau disebut dengan izhar qamariyah, artinya izhar jelas, lamnya dibaca jelas, wal ya. Kemudian lawannya di ayat ketiga kita wasya. Nah, ini adalah namanya idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Kemudian di ayat kedua walayalin lin, juga disebut dengan harus dibaca jelas. Kalau di sini namanya tanwin bertemu dengan ain, maka disebut dengan izhar halki. Kalau di sini izhar qamariyah, di sini izhar halki. Jadi izhar yang posisinya jelas, halki itu berada di tenggorokan ya. Walayalin ashr, wasyaf'i, wasya ini namanya idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Jadi alif lam itu ada dua. Yang pertama lamnya terang ya, dibaca jelas ya. Kemudian yang dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah setelah alif lam ya. Alif lam qamariyah ya. Kemudian wasyaf'i wal watr, wasyaf'i wal watr. Nah, sama cara membacanya harus kita matikan dua huruf ya. Kalau misalkan mau disambung boleh ya. Wal fajri walayalin ashr. Kalau misalkan ayat kedua mau disambung dengan ayat ketiga juga boleh. Walayalin ashri wash, ashri wash ya. Jadi ini kasrotain bertemu waw, maka kita idghamkan, kita masukkan dan kita tahan dua harokat. Walayalin ashri wasyaf'i wal watr, itu boleh. Jadi kita sambung boleh, tidak kita sambung maka kita harus mematikan. Wal laili idza yasr ya.
Kemudian kita lanjutkan ke ayat kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. 1 2 3. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Di ayat kelima kita temukan di sini tanwin bertemu dengan lam disebut dengan idgham bila gunnah. Ya. Idgham bila gunnah, jadi ada tanwin atau nun sukun bertemu lam dan ro, maka kita masukkan idgham, dimasukkan bila gunnah tanpa kita tahan, kita gunnahkan. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 1 2 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Kita temukan di ayat ke-6 ini ya, kaifa fa. Jadi ini dua kata yang berbeda ya. Jadi kita juga harus mengetahui, jangan sampai kita anggap nih nyambung. Kaifa fa'a. Jadi kita ketika kita membaca, mungkin ketika kita menghafal ya, kita ibaratkan ini adalah huruf yang terpisah. Jangan sampai kita merasakan ini adalah huruf yang menyambung, karena kalau disambung maka beda artinya ya, meskipun cara bacanya sama, tidak ada perbedaan antara nyambung dengan tidak. Cuman kalau saya pribadi ketika membaca harus betul-betul meyakini dalam diri ini adalah terpisah. Fa'ala rabbuka bi'ad. Ad. Ini hukumnya mat arid lis sukun ya, mat arid lis sukun ya. Kalau kita sering menemukan ada waw, ada dhammah bertemu dengan waw sukun kemudian nun ya, kul ya ayyuhal kafirun, nah itu panjangnya sama bi'ad. Kalau annas itu kul a'udzu birabbin nas, panjang ya, bi'ad panjang. Nah, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, bahkan bisa 6 harokat. Nah, yang jelas harus istiqomah. Kalau kita biasa untuk memakai 2 harokat, maka bi'ad pendek. Kalau misalkan 4 harokat, bi'ad. Kalau 6 harokat, bi'ad. Nah, itu harus continue. Nah, di ayat selanjutnya sama, semuanya akan menemukan mat arid lis sukun seperti halnya surat An-Nas ya. Jadi ini mat tabi'i kemudian bertemu dengan huruf di akhir maka kita panjangkan ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-7, Irama dzatil imad. 1 2 3. Ya, di ayat ke-6, 7, 8 selanjutnya sampai terakhir kita akan menemukan di akhir itu adalah huruf-huruf qalqalah ya, qalqalah kubro namanya kalau di akhir dari ayat. Sama cara bacanya kita harus istiqomahkan ya, imad ya, sama. Kita lanjutkan ke ayat ke-8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di ayat ke-8 kita temukan mim sukun bertemu dengan huruf ya. Maka kita tidak boleh menahan, tetapi harus kita lepaskan. Lam yukhlaq, jangan sampai kita tahan lam yuh. Nah, ini tidak boleh, tapi harus kita pisah. Lam yukhlaq mithluha
yuhlaq misluha. Jadi kita lanjutkan qafnya, jangan sampai kita putus. Yuhlaq misluha, tapi kita lancarkan saja. Yuhlaq misluha fil bilad. Sama seperti halnya di ayat-ayat sebelumnya, kita panjangkan, harus sama panjangnya. Kita lanjutkan ke ayat ke-9. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Di ayat ke-9 ya, kita temukan di jabussah ya. Kalau ini memang dalam hal ini kita lihat yaitu ada dhammah bertemu waw sukun. Nah, kalau ada dhammah bertemu waw sukun seperti ini dalam satu kata dan diakhiri dengan waw sukun, bisa dipastikan ini adalah kata kerja. Yang pasti setelahnya adalah alif, ada alifnya. Karena dia satu kata yang mati. Jadi diakhirkan dengan waw sukun, maka setelah itu pasti ada alifnya. Nah, kalau kita tutup di sini, kita berhenti di sini, maka anjang jabu. Nah, tapi karena bertemu dengan alif lam syamsiyah ya, jadi maka masuk, diidghamkan, dimasukkan jabussah ya. Jabussah bil wad. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini tidak nyambung tapi terpisah. Kita lanjutkan ke ayat ke-10. Wa fir'auna zil autad. Ya, di ayat ke-10 kita temukan fathah bertemu dengan waw sukun disebut dengan mad layyin atau dengan mad lin. Madlin atau madlayin ya. Jadi fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu dengan ya sukun. Seperti ini, ya sukun. Kaifa. Kaifa. Ini adalah fathah bertemu ya sukun, sama hukumnya dengan fathah bertemu dengan waw sukun. Disebut dengan madlin atau madlayin. Zil autad ya, sama seperti ini. Autad ya. Ini juga madlin. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-11. Allazina taghaw fil bilad. 1 2 3. Allazina taghaw fil bilad. Ya, tadi ini contoh apabila kita matikan ada waw sukun di akhir dari satu kata, maka biasanya diakhiri dengan alif. Kemudian ayat ke-12, fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Huruf kaf sukun jangan sampai kita pantulkan ya, fa'ak jangan sampai fa'ak ya, fa'ak. Jadi kalau huruf kaf dalam keadaan mati maka kita keluarkan anginnya dengan syarat tidak ada yang menghalangi tenggorokan kita, kerongkongan kita sampai keluar, tidak ada yang menghalangi. Kalau menghalangi maka qalqalah jadinya nanti, jadi qaf nanti. Nah, ini sebagai bentuk perbedaan antara ketika kita membaca hamzah mati dengan kaf mati. Nah, hamzah sukun dan kaf sukun. Kalau hamzah sukun kita ganti kafnya, kita jadikan hamzah. Fa'ak saru. Nah, fa'ak ditahan. Fa'ak saru itu kalau misalkan kafnya saya rubah jadi hamzah.
Nah, kalau kaf Allahu akbar. Nah, jadi ada perbedaan antara hamzah mati dengan kaf mati. Ya, kalau misalkan Allahu Allahu akbar. Nah, itu akbar bisa diartikan itu adalah hamzah mati karena tidak ada udara yang keluar. Maka ini untuk huruf kaf yang sukun kita keluarkan desisan atau udara dari kerongkongan kita. Fa'aksaru fihal fasad. 1 2 3. Fasabba alaihim rabbuka sawtal. Sekali lagi. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. 1 2 3. Alaihim sama tadi hukumnya disebut dengan mad layyin himro ya, juga disebut dengan izhar syafawi. Izharnya jelas, syafawi adalah mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka kita harus perjelas mimnya, jangan sampai kita tahan. Rabbuka sauto azab. Inna rabbaka labil mirsad. 1 2 3. Inna rabbaka labil mirsad. Di ayat ke terakhir 14 ini dalam kajian malam hari ini adalah nun bertasdid. Nah, maka kita harus tahan 2 harokat disebut dengan gunnah. Inna ya, inna ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian rahimani Allah, kita lanjutkan ke dalam terjemah lafziyah di surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 14. Wal fajr. Nah, ini sering kita bahas juga di kajian sebelumnya, banyak sekali di ayat sebelumnya wadduha wal lail wasyamsi. Nah, apabila ada waw di sini kemudian diikuti dengan kata benda atau kata waktu yang ada alif lamnya seperti ini, maka dikatakan adalah wawul qasam atau artinya demi ya, demi al-fajr yaitu waktu fajar. Wal fajr, demi waktu fajar. Fajar itu adalah waktu di mana matahari mulai terbit. Jadi pergantian daripada gelapnya malam yang gulita, kemudian muncul sinar matahari, disebut dengan al-fajr. Kemudian di ayat kedua walayalin ashar. Nah, dan layalun dalam makna yaitu lailun. Lailun artinya malam. Layal berarti malam-malam. Bentuk jamak atau bentuk banyaknya dari malam-malam. Walayalin ashar. Jadi dan demi malam-malam yang 10. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwasannya layalin ashar. Kenapa 10 malam? Artinya 10 hari, yaitu malam-malam yang ke-10, 10 hari, maksud di sini adalah 10 di bulan Zulhijjah. Jadi 10 awal Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu merupakan waktu yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Disebutkan dalam surat Al-Fajr. Nanti kita akan bahas. Ini disebut dengan maksudnya adalah waktu atau hari-hari 10 hari pertama, 10 malam pertama yaitu di bulan Zulhijjah. Nah, dari riwayat yang lain menyatakan bahwasanya ini 10 malam pertama di bulan Muharram. Tapi sebagian besar ulama tafsir menyatakan ini adalah di bulan Zulhijjah. Lanjut. Wasyafa'i wal watar ya, wasyafa'i dan demi
hari yang hitungannya genap. Asy-syaf'i itu adalah hitungan genap. Wal watr, witir, yaitu ganjil. Wasy-syaf'i, syaf'un itu genap. Watr, ya kita sering sebut witir, itu ganjil. Nah, dalam hal ini ulama tafsir menyatakan bahwasanya ini adalah di tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi ini adalah waktu yang istimewa yang kita kenal pada tanggal tersebut itu dilaksanakan rukun Islam yang kelima yang dinyatakan hanya berlaku dalam 1 tahun sekali, yaitu haji. Jadi tanggal 9 itu di Arafah, tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Ini adalah dua waktu yang sangat istimewa. Wasyaf'i wal watar. Jadi syaf'i itu genap, watar itu ganjil. Maksudnya adalah genap itu di tanggal 10, wal watar itu di tanggal 9. Kemudian wal laili idza yasar. Wal laili idza yasar. Jadi wal lail, dan malam, dan demi malam, idza yasar. Yasaro itu adalah berlalu. Apabila berlalu. Jadi malam itu menghilang ketika waktu fajar. Ketika waktu fajar, malamnya akan hilang, akan berlalu. Kita lanjutkan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal, apakah fi dzalika, apakah pada sumpah itu, qasam. Ya, jadi dzalikal qasam, dzalika qasam itu kalau kita artikan dibalik dalam bahasa Indonesia, sumpah itu. Contoh misalkan ini kertas, bahasa Arabnya dzalikal qirtasun, berarti kertas itu. Bukan itu kertas, tapi kertas itu. Jadi dzalika, hada itu ini dan itu diakhirkan kalau dalam artian bahasa Arab. Jadi dzalika qasam, maka sumpah itu. Apakah di dalam sumpah itu, ya, apakah Allah mempertanyakan setelah sering Allah itu bersumpah demi waktu, demi keadaan, demi bumi dan langit, demi matahari dan bulan, wasyamsi wal qamar dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah mempertanyakan, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah dengan sumpah-sumpah tadi itu lidzi hijr, membuat orang itu berpikir. Li kalau kita artikan bagi yang mempunyai akal. Jadi artinya apakah dengan sumpah-sumpah tadi orang itu, manusia itu akan berpikir. Jadi demi wal fajar, demi fajar, walayalin asyar, dan demi 10 hari yang bermalam-malam itu, artinya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watar, dan demi hitungan ganjil yaitu di tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Wal laili idza yasar, dan demi malam yang mulai berlalu. Nah, hal fi dzalika, apakah dengan sumpah-sumpah, di dalam sumpah-sumpah itu, lidzi hijr, bagi yang mempunyai akal, yaitu manusia itu berpikir. Kemudian kita lanjutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Jadi setelah Allah bersumpah tadi dengan berbagai macam, kemudian Allah menyatakan apakah manusia itu berpikir, yang punya akal itu bisa berpikir dengan sumpah-sumpah tadi. Kemudian Allah menanyakan kembali, memberikan pertanyaan kepada hambanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam, kalau di al-fil itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat, ya, alam itu apakah kamu tidak melihat, kamu taro itu melihat, kaifa bagaimana
fa'ala rabbuka. Fa'ala itu yang dilakukan atau yang diperbuat, rabbuka ini subjeknya, ya. Tuhanmu itu melakukan bi'at. Tadi kalau di al-fil bi ashabil fil berarti kepada ashabul fil berarti orang-orang atau bala tentara Abraha pada saat itu. Nah, sekarang Allah mempertanyakan, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah itu membuat kaum Ad? Ya, bi'at, Ad itu adalah kaum Ad. Nanti kita akan bahas siapa itu kaum Ad. Nah, Allah menjelaskan setelah ini. Ya, jadi apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah itu melakukan atau memberikan dampak kepada kaum Ad? Siapa kaum Ad itu? Irama dzatil imad. Jadi Irama itu kaum Iram. Kaum Iram di sebelah penanjung dari Yaman. Irama dzatil imad. Jadi kaum Iram, zat itu artinya memiliki. Ini juga termasuk bahasa Indonesia. Zat yang memiliki, zat yang mempunyai berarti sesuatu. Artinya dzatil imad. Kaum Iram ini dzatil imad, yang memiliki al-imad, tiang menara atau bangunan yang tinggi, besar. Jadi kaum Ad ini merupakan kaum yang sangat kuat, yang sangat hebat. Mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Ya, bahkan rumahnya, apalagi istananya, rumahnya saja tinggi-tinggi di lembah dekat Yaman. Dzatil imad, ya, jadi yang memiliki tiang. Imad itu tiang. Jadi kalau kita sebutkan tiang seperti namanya imad, ya, imaduddin berarti tiang agama. Imaduddin. Kalau namanya imaduddin berarti artinya tiang, tiang atau menara. Imaduddin, tiang agama. Kemudian allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Jadi kaum Ad ini yang lam yukhlaq misluha, tidak pernah diciptakan sebelumnya. Ya. Jadi lam yukhlaq, lam itu belum, yukhlaq, jadi Allah tuh belum menciptakan misluha, seperti kaum Ad ini fil bilad, di seluruh negeri. Jadi hanya satu-satunya kaum yang sangat hebat, sangat luar biasa, badannya besar, kemudian kuat, bisa membangun bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Ini adalah kaum Ad, yang mana diciptakan, tidak pernah Allah menciptakan misluha, seperti kaum Ad ini sebelumnya fil bilad. Di bilad ini ulama tafsir menyatakan di bumi ini atau di negeri-negeri lainnya. Kemudian sampun kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, wasamud alladzina jabus sakhra bil wad. Wasamud, dan kaum Samud. Ini ada kaum Ad, ada kaum Samud. Ini dua kaum yang hampir sama, yang satu keturunan. Jadi kaum Ad itu adalah disebut dengan kaum Ad al-awwal atau kaum Ad yang pertama. Jadi kaum Ad yang pertama itu adalah kaum Nabi Hud, yang mana dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah binasa, maka muncullah kaum Samud. Muncullah kaum Ad setelah binasa, maka muncul kaum Ad yang kedua, kaum Ad As-Sani namanya. Disebut juga dengan kaum Samud. Jadi ini hampir sama, cuman beda nama aja. Jadi kalau ulama tafsir menyatakan kaum Ad al-awwal itu kaum Ad yang benar, ya. Kemudian kaum Ad As-Sani yang kedua setelah Allah membumi hanguskan kaum Ad yang pertama itu disebut dengan kaum Samud. Wa samudal ladina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud alladzina yang mana mereka itu jabu. Jabu itu memotong. Ya, memotong as-sakhra. Sakhra itu batu-batu besar, batu-batu yang kalau kita lihat setelah letusan gunung berapi, maka batu yang muncul di sekitar gunung itu adalah disebut dengan sakhra. Kalau
Hajar aswad, hajarun itu batu yang mudah untuk dibawa. Tapi kalau sokhro itu berarti batu yang amat besar. Sokhro bilwat, di lembah-lembah. Jadi memotong ini maksudnya mengukir. Jadi memahat, mendesain batu-batu itu. Bahkan kaum Samud, kaum Ad itu kaum yang bisa langsung membelah batu yang besar. Dibentuk seperti bangunan, istana, rumah mereka itu dibuat sedemikian rupa. Nanti di akhir saya akan tunjukkan salah satu bangunan dari kaum Samud. Sokhra bilwat, di lembah. Kemudian wa fir'auna zil autad, dan kaum Fir'aun, ya, kaum Tsamud, kaum Fir'aun itu hampir sama. Jadi kebiasaan kaum Fir'aun ini adalah memiliki pasak, tiang-tiang, al-autad tiang-tiang, atau disebut dengan tentara-tentaranya. Jadi kebiasaan kaum Fir'aun ini ketika menghukum seseorang itu dengan cara dipasak sampai meninggal, sampai mati orang yang dihukum tadi. Jadi ini adalah kekejaman dari kaum Fir'aun, termasuk juga kaum Ad, kaum Samud. Jadi mereka ini yang memiliki al-autad. Jadi terkenal sekali kaum Fir'aun ini adalah kaum yang suka menyiksa, yang menzolimi, bahkan suka membunuh. Mereka sudah siap di bala tentara itu, mereka sudah siap dengan pasak-pasak mereka. Jadi cara menghukum para yang terhukum itu dengan cara dipasak badannya, al-autad, ya, itu adalah pasak-pasak. Kemudian alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka itu taghaw itu bersifat atau berbuat semena-mena, semaunya, ya, sewenang-wenang atau semena-mena, semaunya, sesukanya, ya, fil bilad, di dalam satu negeri. Jadi mereka adalah dikenal dengan kaum yang sangat banyak kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi. Fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Jadi mereka itu adalah orang atau kaum yang suka berbuat onar, suka membuat kerusakan, semena-mena, sewenang-wenang di dalam negerinya. Fa'aktsaru fihal fasad. Maka atau kemudian aktsaru fiha, banyak sekali kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan fihal fasad, di dalam negeri itu al-fasad, kerusakan-kerusakan. Jadi dengan semena-mena tadi, maka banyak sekali kerusakan-kerusakan di negeri tersebut. Baik kerusakan secara material atau secara moral. Jadi banyak sekali kezaliman-kezaliman di dalam negeri pada saat itu. Fihal fasad. Fasobba alaihim. Jadi ini adalah balasan. Fasobba alaihim. Maka sobba. Sobba ini menimpakan atau memberikan atau menghukum. Ya, Allah memberikan atau menimpakan alaihim, kepada mereka, Rabbuka, Tuhan kamu. Jadi kalau letter luck-nya farabbuka sobba alaihim. Farabbuka sobba alaihim. Jadi maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka sautol azab. Ini objeknya. Karena bahasa Arab itu untuk meletakkan subjek itu bisa di depan, bisa di belakang. Jadi inilah tidak sesuai dengan kalau kita belajar bahasa Indonesia itu SPOK, ya. Jadi subjeknya di depan. Kalau bahasa Arab subjeknya itu bisa di tengah atau di belakang. Fasobba alaihim. Jadi maka Allah, sobba ini adalah Rabbuka. Rabbuka ini subjeknya yang mengerjakan yaitu Allah. Sobba ini adalah kata kerjanya, alaihim, kepada mereka apa? Sauto azab. Sauto yaitu cambukan atau hukuman. Al-azab yaitu azab. Maka Allah menimpakan kepada
mereka, ya kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sauta azab, cambukan azab, yaitu azab. Kemudian inna rabbaka labil mirsad. Jadi Allah menegaskan setelah bersumpah, kemudian bertanya, menyatakan tadi, kemudian Allah menjelaskan siapa itu kaum 'Ad, kemudian Allah memberikan balasan kepada kaum 'Ad, inna rabbaka labil mirsad. Allah menekankan sesungguhnya rabbaka, Tuhanmu itu Allah, labil mirsad. Kalau ada la di sini artinya betul-betul atau benar-benar. Sudah ada inna, ada la lagi. Jadi ini sangat penekanan sekali. Tidak ada kalimat yang lebih penekanan daripada ini. Jadi kalau misalnya hanya inna, misalkan inna rabbaka mirsadun. Inna rabbaka mirsad. Berarti Allah itu sesungguhnya Allah mengawasi. Itu kalau misalkan la dengan bi-nya kita hapus. Tapi karena ini penekanan sekali, maka la ini adalah menyatakan sangat benar. Jadi betul-betul. Jadi sudah sungguh-sungguh tambah betul-betul. Jadi ekstra penekanan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu betul-betul dalam pengawasan. Dalam pengawasan artinya Allah sangat mengawasi apa segala bentuk yang dilakukan oleh hambanya, oleh manusia. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian rahimanillah, kita lanjutkan ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Tadi dikatakan di firman Allah walayalin asyar, ya, sebagaimana hadis sahih dari Bukhari yang disebutkan dari Ibnu Abbas secara marfu, ya, qalu wala jihadun fi ma min ayyamin amalu as-salih ahabbu ilallah fihinna min hadal ayyam. Ya. Tiada suatu pun hari yang amal solehnya lebih disukai oleh Allah kepadanya, jadi amal soleh yang paling baik selain dari hari-hari ini. Hadil ayyam. Yakni asyaratul hijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari ini sangatlah istimewa tadi ya. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, 10 hari ini lebih baik, lebih utama dari jihad dan Allah? Qala wala jihadu fi sabilillah. Jadi 10 hari ini jauh lebih baik daripada berjihad dan Allah. Ya. Bayangkan kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu berarti lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Ya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali ada orang yang keluar dengan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, tsumma lam yarji' min dzalika bisyai'. Jadi berjihad dengan jiwa dan raganya, ya, binafsihi wa malihi. Jadi rajulun, seseorang yang keluar untuk jihad fisabilillah dengan dirinya dan hartanya, tsumma lam yarji, dan tidak kembali min dzalika bisyai', dan tidak kembali harta maupun nyawanya, artinya mati syahid. Nah, berarti kalau jihad fisabilillah kemudian mati syahid, maka ini lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau misalnya berjihad kemudian tidak mati dan bisa kembali, berarti itu lebih bukan buruk ya, tapi tingkatannya di bawahnya daripada 10 hari pertama. Jadi ini penjelasan daripada hadis ini. Jadi begitu besar sekali tingkatan tadi, jihad dan syahid, mati syahid itu tertinggi, bawahnya adalah 10 hari pertama kita beramal soleh, kemudian bawahnya lagi yaitu jihad tetapi masih hidup lagi. Masih hidup, artinya berjihad di jalan Allah. Itu tingkatan daripada hadis ini. Hadis sahih. Ini adalah hadis sahih. Kemudian juga disebutkan ya tadi wasyaf'i wal watar, dan genap dan ganjil ya. Saya singkat saja.
Qala innal asyara asyrun adha. Jadi Nabi bersabda sesungguhnya malam yang ke-10 itu adalah malam di 10 Zulhijjah, ya, yaitu pada Idul Adha. Wal watar, ya, wal watar yaumul Arafah, dan watar hari ganjil itu tanggal 9 adalah hari Arafah. Wasyafa'u yaumun nahr, dan wasyafa'u yang hari ke-10 itu adalah hari raya kurban, an-nahr yaitu kurban. Jadi ini adalah hadis dari Khair ibnu Naim, Abu Zubair, dan dari Jabir, dari Imam Ahmad, rawahu Imam Ahmad. Kemudian kaum Ad, tadi saya jelaskan kaum Ad yang pertama itu adalah kaum yang diutus pada kaum itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam yang sangat kuat sekali, yang sangat hebat sekali, tidak ada kaum-kaum yang bisa menyamai kaum tersebut, ya. Kemudian Allah membinasakan mereka karena mereka mendustakan atau menentang ajaran Nabi Hud alaihissalam. Ya. Kemudian kaum Iran juga kaum yang dulu, yaitu disebut dengan kaum Ad yang pertama. Kaum Iram itu kaum Ad yang pertama, kaum Samud itu kaum Ad yang kedua. Kaum Ad yang akhir atau yang kedua disebut dengan kaum Samud. Jadi setelah hancurnya kaum Ad yang pertama, yang mana Nabi Hud alaihissalam itu menjadi utusan Allah, kemudian habis di bumi, hanguskan oleh Allah, kemudian muncullah di situ kaum Ad yang kedua yaitu kaum Samud. Ini gambaran contoh bangunan ini dipahat. Jadi batu yang sebesar ini dipahat. Jadi dibentuk sedemikian rupa sebagaimana kita lihat. Ya, ini baru kecil sekali. Ada yang lebih besar lagi. Ini adalah contoh gambaran bukti adanya kaum Ad dan kaum Samud. Begitu kuatnya, begitu perkasanya kaum ini, yang mana kaum tersebut di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadikan peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih ketika kita membaca surat Al-Fajr, betul-betul mengetahui makna dan isi kandungan dari surat Al-Fajr ayat 1 sampai ke 14. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.